Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, bagaimana memastikan subsidi kuota internet ini tepat sasaran dan apakah subsidi hingga 4 bulan akan memadai? Untuk membahasnya sudah bergabung Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda dan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Dan kita akan bergabung bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Kita ke Bung Syaiful. Selamat pagi Bung Syaiful, Bung Indra. Selamat pagi Mbak Yohana. Ya, Bung Syaiful, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Bung Syaiful, bagaimana hitung-hitungannya sampai ketemu jumlah 8,9 triliun rupiah ini, Bung? Ya, satu kita apresiasi dulu karena sejak hampir 2 bulan yang lalu Komisi 10 meminta kita sedang masuk pada masa darurat pendidikan. Butuh skema pembiayaan di luar dana BOS yang selama ini menjadi andalan dalam pandemi COVID ini. Nah, 9 atau 8,9 triliun ini adalah skema pembiayaan di luar BOS. Dan kita apresiasi dan ini akan menjadi skema subsidi untuk kuota baik seluruh siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Angka ini sebenarnya angka hasil konsolidasi Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan, Mbak Yohana. Tinggal nanti dipastikan apakah angka 9 triliun ini masih bisa fleksibel atau tidak. Komisi 10 memberikan catatan supaya angka ini fleksibel karena kebutuhan di lapangan tidak hanya subsidi kuota, tapi membutuhkan juga subsidi smartphone. Nah, semoga dengan cara ini betul-betul kondisi objektif darurat pendidikan di daerah bisa terpenuhi. Nah, kenapa durasinya 4 bulan, Bung Syaiful? Karena angka itu memang hanya bisa mengcover selama 4 bulan. Dan skemanya tidak diberikan uang tunai, Mbak Yohana, tapi siswa, mahasiswa, guru, dosen melalui Dapodik mengupdate semua nomor handphone dan nanti langsung masuk berupa pulsa atau kuota di masing-masing nomor handphone siswa, mahasiswa, dosen, dan guru di seluruh Indonesia. Ya, lalu bagaimana kemudian juga memastikan bahwa ini akan tepat sasaran untuk pihak-pihak yang memang ditargetkan bisa menerima ini? Itu yang menjadi catatan tebal kami di Komisi 10 dalam raker kemarin, bahwa ini kita sudah mendapatkan alokasi 9 triliun, tinggal step berikutnya Kemendikbud kita minta memastikan supaya ini tepat sasaran dan tepat jumlah. Nah, khusus terkait dengan ini, karena ini sifatnya dipukul rata, baik siswa yang berpunya, mahasiswa yang berpunya, mendapatkan juga, Mbak Yohana. Karena itu kita meminta semangat pemerataan semua dapat akses tambahan subsidi kuota ini. Saya menghimbau kepada orang tua siswa, mahasiswa yang merasa sudah mampu, saya kira tidak harus ikut program subsidi kuota ini. Tapi dengan jaminan ketika ini tidak mengambil orang tua dan mahasiswa yang mampu ini, dialihkan penggunaannya untuk menjadi subsidi smartphone. Nah, Bung Syaiful, lalu jika demikian seperti apa rancangan mekanisme pembagian itu? Nah, itu yang sekarang sedang dikonsolidasikan oleh Kemendikbud. Di saat raker kemarin, Mas Mendikbud sedang mengkonsolidasikan secara teknis bagaimana supaya subsidi kuota ini tepat sasaran dan tepat jumlah itu. Kita sedang menunggu juga ini kebetulan, Mbak. Ini ada waktu kurang lebih sekitar 2-3 hari untuk memastikan skema teknis ini bisa dilakukan oleh Kemendikbud. Dalam bayangan kami di Komisi 10, salah satu poin terpenting adalah
kita mendorong Kemendikbud untuk konsolidasi langsung ke daerah-daerah, memperkuat koordinasi dengan dinas-dinas, karena penyelenggaraan pendidikan kita sepenuhnya semua ada di kewenangan mereka. Jadi tentang kendali koordinasi Kemendikbud dengan dinas-dinas dan dinas nanti mengkonsolidasi sekolah itu menjadi sangat penting. Ini bagian dari cara memastikan tepat sasaran dan tepat jumlah tadi itu, Mbak Yana. Baik, kita ke Bung Indra. Bung Indra, menurut Anda bagaimana dengan adanya subsidi ini dan seperti apa memastikan bahwa subsidi ini jika nanti sudah diterima tidak disalahgunakan? Ya, yang pertama saya pun sama dengan Pak Huda mengapresiasi Kemendikbud yang sudah mengambil langkah baru dalam upaya untuk membantu pelaksanaan PJJ ini. Namun juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Huda, kalau langkah yang diambil ini sama seperti kalau dokter mau ngasih obat ke pasiennya, tapi pasiennya belum diperiksa dulu kan begitu, langsung dikasih obat aja kan. Padahal kita butuh solusi yang tepat sasaran. Dan kemarin saya lihat di rapat kerja dengan DPR, itu bahkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbud dianggap kurang untuk mewakili kondisi lapangan. Jadi memang betul butuh sekali koordinasi, komunikasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, untuk betul-betul melihat kebutuhan dari masing-masing daerah. Karena kalau sekarang hanya diberikan kuota saja, masalahnya itu ada anak yang nggak punya gawai, nggak punya gadget, tapi dikasih kuota, nggak ada manfaatnya juga. Atau punya gawai, ya dikasih kuota, tapi nggak ada sinyalnya, percuma juga, kan gitu. Nah, pada waktu panja PJJ di DPR, saya menyampaikan dalam proses pembelajaran digital ini ada framework-nya yang disebut dengan 3I. I yang pertama adalah infrastruktur, di mana gawai, akses, sinyal, dan kuota itu bagian dari infrastruktur. Itu baru satu. I yang kedua adalah infostruktur. Bagaimana informasi untuk pembelajaran itu terstruktur. Ini belum disentuh sama sekali. Dan yang terakhir, yang sangat penting dan sering dilupakan adalah infokultur. Kultur pembelajaran model digital sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka di depan kelas. Dan ini yang kita lihat sekarang menjadi kegagapan dunia pendidikan kita. Ngajarnya daring, ngajarnya pakai teknologi, tapi caranya kayak ngajar di depan kelas. Nah, ini yang belum disentuh sama sekali oleh pemerintah. Jadi harusnya saran saya pertama segera koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini kan mereka yang berada di lapangan. Jadi kemudian kita memenuhi tadi kondisi bagaimana caranya kalau kita lihat anggaran kementerian hanya 8,9 triliun, cukup untuk membantu infrastruktur, cukup untuk membantu infostruktur, dan infokulturnya ini juga penting kan, karena kalau sekarang cuma dikasih kuota saja, gurunya video call terus, itu jatah kuota 4 bulan habis dalam seminggu, Mbak, gitu. Ini yang saya harap Kemendikbud segera memperbaikinya. Baik, menarik sekali. Ada 3 poin yang nanti kita akan ulas seusai jeda ini terkait dengan infrastruktur, infostruktur, dan juga kultur sendiri yang memang harus dibangun, dan tidak hanya koordinasi ya Bung Indra, tapi juga bagaimana spesifik nanti sistem pengawasan yang memang harus disiapkan. Kita akan ulas nanti seusai jeda, pemirsa, tetaplah bersama Metro Pagi Prime Time. Ya, kembali di Metro Pagi Prime Time masih bergabung bersama kami Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda dan juga pengamat pendidikan Indra Karismiaji, dan kita akan kembali ke Bapak-bapak di luar studio. Kita lanjutkan sedikit dengan Bung Indra sebelum kita ke Bung Syaiful ya. Bung Indra, tadi ada 3 poin utama yang masih menjadi PR, yaitu terkait dengan infrastruktur, infostruktur, dan juga kultur sendiri. Selain koordinasi yang Anda sampaikan, bagaimana mungkin skema sistem pengawasan yang memang jitu untuk dapat mengawasi ini, Bung Indra?
Ya, sebetulnya kalau tadi koordinasi dengan Dinas Pendidikan itu baik, itu akan mudah. Semuanya itu bisa dikontrol oleh Kemendikbud menggunakan Dapodik. Nah, itu yang tinggal dimanfaatkan oleh Kemendikbud sebetulnya. Jadi kalau kita bicara infrastruktur tadi kan jelas ya, bagaimana yang belum punya gawai bisa dibantu untuk punya gawai. Yang belum ada sinyal itu bisa dibantu dengan Kominfo, dengan pihak-pihak lain untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan akses tersebut. Baru kita bicara bantuan kuotanya. Termasuk kalau anak-anak di rumah yang di rumahnya sudah punya wifi misalnya kan nggak perlu pakai kuota mereka karena juga nggak keluar rumah kan begitu. Nah, yang penting itu malah infokultur. Bagaimana cara guru dibantu untuk mengajar di era PJJ ini supaya juga nggak boros kuota, nggak video call terus, tetapi hasil pembelajarannya bisa lebih baik daripada pola tatap muka. Dan itu beberapa kajian internasional sudah menunjukkan hal itu sangat mungkin terjadi. Ya kan? Kemudian juga infrastrukturnya. Bagaimana materi-materi pembelajaran itu terstruktur dalam sebuah sistem yang nggak lompat-lompat. Ini kan banyak sekali guru yang masih menggunakan WhatsApp untuk ngajar. WhatsApp itu kan bukan alat untuk pembelajaran dan tidak cocok untuk dipakai dalam konsep pembelajaran jarak jauh ini. Nah ini saya harap segera ada perbaikan dari pemerintah untuk supaya pembelajarannya lebih efektif lagi karena kita harus ingat loh. Pandemi tidak pandemi, yang mau kita bangun adalah SDM unggul di era 4.0. Oke, baik. Kita ke Bung Saiful. Bung Saiful, bagaimana menurut Anda tentang tadi ada 3 catatan terutama terkait kultur yang memang itu bisa menjadi hambatan tersendiri untuk praktek pelaksanaan subsidi ini? Ya, terkait dengan itu pentingnya sejak dari awal kita minta kepada Kemendikbud punya peta kebutuhan dalam masa darurat pendidikan ini. Di daerah yang tidak ada akses internetnya, kebutuhannya seperti apa. Nah, skema membuka zona kuning dan hijau di daerah-daerah tertinggal itu, oke, itu menjadi salah satu opsi. Tapi tinggal memastikan sekolah punya kemampuan untuk mengadakan protokol kesehatan. Pada konteks ini hasil survei KPI menyatakan bahwa dari 10 sekolah yang mampu mengadakan protokol kesehatan, rata-rata hanya 1. Di sini lalu membutuhkan skema subsidi yang berbeda di daerah-daerah yang tidak ada akses internet dan memang nggak perlu pulsa, gitu. Tapi mereka tetap sebagai asas keadilan tetap harus dibantu oleh pemerintah. Ya, Bung Saiful, ini yang menjadi PR mendasar adalah terkait dengan pendataan dan juga pemetaan target-target yang benar-benar membutuhkan. Nah, kalau demikian ini ditargetkan kapan akan selesai untuk rancangan-rancangan sistem yang disiapkan termasuk DPR sendiri? Kita akan pantau terus, kami akan melakukan pengawasan ketat karena ini jumlah budget yang besar, 8 triliun. Tapi kami waktu di Komisi 10 sekali lagi memberikan catatan bahwa ini butuh konsolidasi, kolaborasi yang tadi saya sampaikan awal dan dikuatkan oleh Bang Indra, Kemendikbud dengan dinas-dinas. Saya berharap tidak hanya berbasis surat menyurat dan itu pasti akan banyak delay. Nah, Bung Saiful, ini kan target 4 bulan ya. Target 4 bulan dari September sampai Desember. September sampai Desember ketika masih pada proses rancangan sampai dengan akhir Agustus ini apakah memang akan bisa mencapai target pelaksanaan? Saya kira harus bisa karena itu semangatnya adalah kerja extraordinary gitu. Pak Presiden sudah mencontohkan sebenarnya Mbak Yohana. Bayangan saya sebenarnya kalau ini supaya bisa tepat sasaran, Kemendikbud harus mengkonsolidasi langsung dengan dinas dan sekolah. Caranya gimana? Udah bagi habis saja. Seluruh dirjen datengin semuanya ke daerah-daerah. Saya juga membayangkan Mas Menteri Nadiem memimpin langsung konsolidasi ini. Misalnya di provinsi apa juga bisa memberikan spirit bagi tenaga pendidik yang lain dan stakeholder pendidikan yang lain. Gitu. Baik.
Baik, terima kasih Bung Saiful Huda untuk ulasannya, kita tunggu terus ya. Nanti hasil akhirnya seperti apa, semoga pelaksanaannya juga benar-benar sesuai sasaran. Dan Bung Indra Karismiaji, terima kasih juga untuk ulasannya bersama Metro Pagi Prime Time.